mengungkap cerita misteri hanya di Mirror Horror. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tepatnya di Desa Wonosari, tinggal seorang wanita bernama Ratna. Ia dikenal sebagai wanita cantik, anggun, dan selalu tampil memukau. Tapi di balik semua itu, hidupnya penuh dengan kesepian dan ambisi. Ia bekerja sebagai pemandu karaoke di sebuah tempat hiburan malam yang cukup terkenal. Dalam dunia gemerlap itu, kecantikan adalah segalanya. Dan Ratna tahu, waktu tak berpihak pada siapapun. Ratna sudah berusia 35 tahun. Ia bukan siapa-siapa. Hanya seorang wanita biasa yang menggantungkan hidup di gemerlap dunia malam. Tak tanggung-tanggung, langganan Ratna bukan orang sembarangan. Di antaranya sekelas pejabat dan pengusaha. Tapi di balik senyum manis dan pakaian mewah yang ia kenakan setiap malam, Ratna menyimpan ketakutan besar, takut menjadi tak terlihat. Di tempat kerjanya, usia seperti kutukan. Semakin tua, semakin tak dipandang. Pelanggan mulai memilih gadis-gadis muda, dan Ratna mulai dilupakan. Ratna pernah menjadi primadona. Beberapa tahun lalu, namanya disebut-sebut sebagai bintang karaoke. Wajahnya terpampang di brosur. Pelanggan berebut memesan waktunya. Tapi sekarang, bahkan manajer tempat itu lebih sering mempromosikan gadis-gadis baru. Setiap malam, Ratna pulang dengan hati kosong. Ia bercermin, menatap kerutan yang mulai muncul di sudut matanya. Warna kulit yang tak secerah dulu. Waktu seolah mencuri kecantikannya sedikit demi sedikit. Dan di dunia itu, ketika kecantikan memudar, nama pun ikut lenyap. Sampai suatu malam, di lorong belakang tempat kerja, Ratna bertemu Mira, mantan rekan kerjanya yang dulu tiba-tiba keluar tanpa kabar. Tapi malam itu, Mira tampil sangat cantik, terlalu cantik. "Kamu kelihatan jauh lebih muda, Mir." Mira hanya tersenyum tipis. Lalu Mira berkata, "Ada caranya. Tapi kamu harus berani." Dari Mira, Ratna mendapat nama yang akan mengubah hidupnya. Mbah Saroh. Mbah Saroh tinggal di sebuah desa di pinggiran, melewati kebun bambu yang dikenal angker oleh warga. Mereka menyebutnya lorong peteng, lorong kegelapan. Tak ada yang berani masuk setelah maghrib. Tapi Ratna nekat. Ia tak peduli. Ia hanya ingin satu hal, dikagumi lagi. Rumah Mbah Saroh seperti rumah mati. Dinding kayunya lapuk, jendela-jendela tertutup kain hitam. Tapi begitu ia mengetuk pintu, suara serak menyambutnya. "Wong ayu sing golek cahyo gaib, melebul. Rupawan yang mencari cahaya gaib. Masuklah." Di dalam rumah itu, Ratna melihat banyak sesajen. Boneka dari kain kafan dan cermin besar di sudut ruangan. Disinilah semuanya dimulai. Kamu mau kecantikan yang tak lekang waktu? Tapi ingat, cahaya dari alam seberang selalu minta imbalan. Ratna mengangguk. "Aku siap, Mbah." Mbah Saroh menawarkan susuk pocong. Tapi bukan sembarang susuk. Ini berasal dari kafan mayat muda yang mati karena bunuh diri. Semakin tragis kematiannya, semakin kuat pesonanya. Susuk ini akan ditanam bukan hanya di tubuhmu, tapi juga di jiwamu. Ritual dimulai 3 hari kemudian, tepat pada malam Jumat Kliwon. Ratna diwajibkan puasa bicara, mandi bunga jam 2 dini hari, dan tidur di atas tanah selama 1 malam. Pada malam keempat, Ratna kembali ke rumah Mbah Saroh. Kali ini, suasananya jauh lebih menyeramkan. Lilin merah menyala di sudut ruangan. Bau dupa dan bunga kenanga menguasai udara. Cermin besar ditutupi kain putih. Mbah Saroh mulai membaca mantra. Ratna duduk bersimpuh, dan potongan kecil kain kafan dibungkus seperti benang,
lalu ditanam ke bawah kulit pipi dan dahinya. Saat kain itu menempel, Ratna merasa seperti tersengat listrik. Pandangannya kabur sejenak, dan dalam bayang matanya, ia melihat sesosok pocong menggantung terbalik di langit-langit, menatapnya dengan mata kosong. Mbah Saroh hanya berkata, "Kalau kamu dengar suara gesekan kain, jangan ditanggapi. Kalau kamu lihat bayangan aneh di cermin, jangan tatap terlalu lama. Dan ingat, jangan jatuh cinta." Ratna tak mengerti peringatan itu, dan ia pulang malam itu dengan rasa bahagia. Wajahnya terlihat lebih muda, sorot matanya tajam, kulitnya bersinar halus. Ia bahkan mencium wangi bunga melati dari tubuhnya. Hanya dalam seminggu, Ratna kembali menjadi primadona. Para pelanggan berebut ingin bersamanya. Bahkan Pak Handoko, pengusaha kaya yang dulu mencintai Naya, kini kembali dan berniat menikahinya. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Mulai muncul gangguan-gangguan aneh. Ratna sering terbangun tengah malam karena suara gesekan kain di lantai. Ia merasa ada yang duduk di ujung ranjangnya. Kadang ia mendengar bisikan, "Cantik, tapi bukan kamu. Kembalikan wajahku." Suatu malam, saat sedang merias diri, Ratna menatap cermin dan melihat bayangan wanita lain. Wajahnya hancur, penuh darah, mata membelalak. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Beberapa pria yang dekat dengannya mulai mengalami musibah. Ada yang tiba-tiba terkena stroke, ada yang jatuh dari tangga. Dan yang paling aneh, Pak Handoko meninggal mendadak dalam mobil dengan wajah ketakutan, seolah melihat sesuatu yang sangat menyeramkan. Ratna mulai kehilangan kendali. Ia bicara sendiri, tertawa saat menangis, dan lebih sering mengunci diri dalam kamar. Ia mencoba mencari Mbah Saroh, tapi rumah itu telah terbakar. Hanya tersisa abu dan papan kayu yang hangus. Di dinding rumah itu tertulis kata-kata dengan darah kering. "Cayo palsu, peteng langgeng, cahaya palsu, kegelapan abadi." Ratna mencari pertolongan dari dukun lain, tapi semua menolak membantunya. Seorang dukun muda bernama Ki Dharma hanya berkata, "Kamu sudah menandatangani perjanjian gaib. Kau mencuri pesona dari yang telah mati, dan dia ingin itu kembali." Ratna panik. Ia pergi ke makam mayat yang kain kafannya diambil oleh Mbah Saroh. Kuburannya tertutup semak dan tak terurus. Di sana, Ratna bermimpi ia berada di liang lahat. Tubuhnya terikat kain kafan. Tanah menutup wajahnya perlahan. Saat ia terbangun, tangannya penuh tanah basah, dan kakinya membiru seperti dingin dari dalam. Beberapa hari kemudian, Ratna berhenti keluar rumah. Tetangga-tetangga mendengar ia berbicara sendiri dari balik kamar. Suaranya berubah-ubah, kadang seperti wanita muda, kadang parau seperti orang tua. Pada suatu malam Jumat, bau busuk tercium dari kamarnya. Ketika pintu didobrak, warga menemukannya. Ratna duduk di depan cermin besar, mengenakan gaun malam, senyum membeku di wajahnya. Tapi yang lebih mengerikan, bayangan di cermin bukan satu, melainkan dua. Satu Ratna, dan satu sosok pocong berdiri di belakangnya. Polisi tidak bisa menjelaskan penyebab kematian. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda paksaan. Tapi seluruh lantai kamarnya dipenuhi serat kain kafan. Dari catatan polisi, Bribka Danang, petugas reskrim, "Kami menerima laporan warga soal bau busuk dari kamar kos. Saat kami dobrak pintunya, korban ditemukan dalam posisi duduk di depan cermin." Tapi yang membuat Bribka Danang merinding adalah suasana kamar. Cermin besar di depannya retak halus, seolah seperti ada yang menekan dari dalam. Dan lantai kamarnya dipenuhi benang putih kecil. Setelah dicek lab, itu bukan benang biasa,
tapi semacam serat kain kuno yang sudah membusuk. Yang paling misterius, CCTV lorong kos merekam sesuatu tak masuk akal. Pukul 2 dini hari, ada bayangan masuk ke kamar Ratna. Tapi tak ada orang lewat lorong. Seperti bayangan yang merambat di dinding. Lalu, lampu kamar padam sendiri. Bu Yati yang tinggal di sebelah kamar Ratna pun bercerita. Sejak dia pulang dari tempat itu, entah dari mana dia. Seperti bukan Ratna yang saya kenal. Dulu dia suka nyapa, suka cerita. Tapi setelah itu, dia lebih banyak diam, senyumnya kaku. Malam-malam saya sering dengar dia ngobrol sendiri. Awalnya saya kira lagi teleponan. Tapi suaranya dua. Satunya pelan banget, kayak bisikan anak kecil. Bu Yati juga mengatakan bahwa setiap malam Jumat, ia mencium bau tanah basah dan melati dari ventilasi yang terhubung ke kamar Ratna. Kadang-kadang saya dengar dia tertawa. Tapi bukan tawa bahagia. Kayak tawa orang yang lagi nangis. Serem, kata Bu Yati. Suatu malam, Bu Yati mencoba mengintip dari celah pintu. Ia bersumpah melihat Ratna berdiri di depan cermin. Tapi bayangannya menghadap ke arah yang berbeda. Seolah dua sosok di dunia berbeda. Seminggu setelah kejadian, pemilik kos membersihkan kamar dan menemukan sebuah buku kecil di bawah ranjang. Isinya catatan harian Ratna setelah pasang susuk. Beberapa kutipan dari buku itu, hari ketiga, wajahku bersinar, semua mata kembali padaku. Tapi, setiap malam aku tidak sendiri. Hari ketujuh, Pak Handoko melamarku. Tapi malamnya, dia mimpi buruk. Pagi ini, dia meninggal. Aku merasa bersalah. Atau, bukan aku yang merasa. Hari ke-14, bayangan di cermin itu bukan aku. Aku melihat dia bergerak saat aku diam. Hari ke-18, aku ingin cabut susuk ini. Tapi Mbah Saroh sudah lenyap. Aku takut. Hari ke-21, aku tidak sendiri di tubuh ini. Kadang aku sadar, sedang duduk, tapi bukan aku yang menggerakkan tubuhku. Hari ke-23, kalau aku mati. Jangan biarkan cermin itu tetap di sana. Pecahkan, bakar, atau dia akan keluar dan mencari yang baru. Meski sudah dikosongkan, kamar Ratna tetap dibiarkan tertutup. Tapi, beberapa YouTuber yang mencoba mengunjungi tempat itu untuk konten mengaku mengalami hal-hal aneh. Kamera merekam suara langkah, padahal ruangan kosong. Salah satu kru mendadak kesurupan dan berteriak, "Cantikku, kembalikan!" Dan yang paling mengerikan, salah satu dari mereka mengaku mimpi bertemu Ratna. Dalam mimpi itu, Ratna tersenyum sambil memegang cermin pecah, lalu berkata, "Aku belum selesai. Kecantikan bisa memudar. Tapi jika dipaksakan dengan cara yang tak wajar, ia akan tumbuh seperti kutukan." Ratna mendapat pesonanya kembali, tapi kehilangan dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka kisah ini, bantu kami menyebarkan misteri dengan like dan subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.